Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi integral dengan pokok bahasan yang pertama, definisi integral, kedua, integral tak tentu, ketiga, integral tentu, keempat, pengintegralan beberapa fungsi, dan yang kelima, menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, definisi integral. Definisi integral. Jika f(x) adalah fungsi yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau antidiferensial atau integral dari fx. Integral ini disimbolkan dengan lambang seperti ini, sehingga integral dari fungsi fx terhadap peubah x dapat kita tulis seperti ini. Materi selanjutnya, integral tak tentu. Pertama, kita bahas pengertian integral tak tentu. Perhatikan contoh berikut ini ya. D sama dengan dx, x pangkat 5 ditambah 2 sama dengan 5x pangkat 4, sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan 5x ditambah 2. Kemudian contoh selanjutnya, d per dx, x pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 5x pangkat 4, sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah 3. Dan contoh selanjutnya, d per dx, x pangkat 5 ditambah 4 sama dengan 5x pangkat 4, sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah 4. Perhatikan bahwa antiturunan dari 5x pangkat 4 ada banyak, seperti yang di sini ya. Yang berbeda hanya pada nilai konstanta. Nah, tiap integral dari 5x pangkat 4 ini hanya berbeda di nilai konstanta. Himpunan semua antiturunan dari 5x pangkat 4 dapat kita tulis integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah c, dengan c suatu konstanta. Jadi yang 2, 3, dan 4 ini kita sebut dengan konstantanya. Pengintegralan dalam bentuk integral fx dx dinamakan sebagai integral tak tentu dari fungsi fx terhadap x yang dapat dinyatakan dalam bentuk umum seperti yang ada di sini. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Dengan fx itu merupakan integral, f kapital X fungsi integral, x sebagai variabel integral, dan c konstanta integral. Selanjutnya, yang kedua, integral tak tentu fungsi aljabar. Misalkan c adalah suatu konstanta dan penurunan fungsi aljabar fx terhadap peubah x adalah sebagai berikut. Fx sama dengan setengah x kuadrat ditambah c. Jika diturunkan jadi f aksen x sama dengan x. Selanjutnya, fx 1/3 x pangkat 3 ditambah c, maka f aksen x nya sama dengan x kuadrat. Begitu juga seterusnya sampai dengan fx sama dengan 1/n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 sama dengan c, di mana n tidak sama dengan min 1. Maka f aksen x nya x pangkat n. Nah, dari penjelasan ini tadi, maka diperoleh rumus sebagai berikut. Integral xn dx sama dengan 1/n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana n adalah bilangan real dan n tidak sama dengan min 1. Di sini ada sifat-sifat pengintegralan fungsi. Yang pertama, jika k merupakan suatu konstanta, maka integral k dx sama dengan kx ditambah c, di mana c merupakan konstanta.
Yang kedua, jika f(x) adalah suatu fungsi yang terintegralkan dan k adalah konstanta, maka integral k dikali f(x) dx sama dengan k integral f(x). Dan yang ketiga, jika f(x) dan gx adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral f(x) plus minus gx dx sama dengan integral f(x) dx plus minus gx dx. Nah, di sini ada 3 buah contoh. Yang pertama, misal ada soal integral 5 dx, berarti 5x ditambah konstanta atau 5x ditambah c. Yang kedua, misal contohnya integral 3t pangkat 3 dt sama dengan 3 integral t pangkat 3 dt sama dengan 3 dikali t pangkat 3 kita integralkan jadi 1 per ini pangkatnya 3 ditambah 1 t pangkat 3 ditambah c. Oh maaf, di sini harusnya 1 per 3 ditambah 1 dikali t pangkat 3 ditambah 1. Nah, jadi ini kan dapatnya 1 per 4 dikali dengan 3, jadi 3 per 4 t pangkat 4 ditambah c. Selanjutnya soal yang ketiga, integral x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 dx, maka integral x kuadrat dx dikurang integral 2x dx ditambah integral dx, atau bisa kita tulis integral 1 dx sama dengan kita integralkan satu persatu, yang x kuadrat, kemudian 2x, dan yang 1. X kuadrat diintegralkan jadi 1 per 2 ditambah 1 ya, jadi 3, 1 per 3 x pangkat 3 ditambah ini untuk c yang konstanta pertama kita tulis jadi c1 untuk sebagai pembedanya, kemudian ini kita turunkan jadi 2 per 2. Kemudian yang ini kita integralkan jadi 2 per 2x kuadrat. Ini kita buat C2. Kemudian 1 diintegralkan jadi x ditambah ini C yang ketiga. Maka didapat 1 per x pangkat 3 dikurang ini 2 per 2 1 ya. Jadi 1 dikali x kuadrat jadi min x kuadrat ditambah x ditambah c, dimana c1 ditambah c2 ditambah c3 itu sama saja dengan c. Selanjutnya pembahasan kita yang ketiga, yaitu integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, seperti yang nampak di sini ada sebuah tabel turunan fungsi-fungsi trigonometri. Bisa kalian lihat di sini turunan dari tiap-tiap fungsi trigonometri. Berdasarkan aturan integral tak tentu, integral f(x) dx sama dengan f(x) ditambah c dengan f aksen x sama dengan fx, dan tabel sebelumnya tadi, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita aplikasikan rumus ini jika ada sebuah soal. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, integral tentu. Jika integral f(x) dx sama dengan fx ditambah c, maka integral fx dx di mana batas bawah a, batas atas b sama dengan fx, dengan batas bawah a, batas atas b sama dengan fb dikurang fa. Sifat-sifat integral bisa kalian lihat di sini, ada 2. Nah, di sini ada
satu buah contoh soal. Di sini diambil soal dari ujian nasional 2011-2012. Nilai dari integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 dari dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 dx A12, B28, C32, D33, dan E34. Penyelesaian. Kita tuliskan soal terlebih dahulu, kemudian diintegralkan satu persatu. 3x kuadrat didapat x pangkat 3, 2x didapat x kuadrat, 1 min 1 diintegralkan didapat x. Lalu jangan lupa kita tuliskan batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kita substitusikan untuk batas atas, kemudian dikurang untuk batas bawah. Batas atas 3, berarti x-nya kita ganti dengan 3, 3, 3, 3. Kemudian dikurang untuk batas bawah, ini 1. Substitusikan lagi, 1, 1, dan min 1. Sehingga didapat 27 ditambah 3 dikurang 3, dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1. Sehingga kita dapat 32. Dan jawabannya yaitu yang C. Pembahasan yang keempat, pengintegralan beberapa fungsi. Pertama, integral dengan cara substitusi. Jika x merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan atau diferensial dan r adalah suatu bilangan rasional tak nol, maka integral ux pangkat r u aksen x dx sama dengan 1 per r ditambah 1 dikali ux pangkat r ditambah 1 ditambah c, dengan c merupakan konstanta dan r tidak sama dengan min 1. Nah, di sini ada satu buah contoh. Selesaikan integral berikut. Integral sin kuadrat x cos x dx. Penyelesaian, kita misalkan terlebih dahulu di mana sin ini merupakan u, kemudian du per dx sama dengan cos x, maka dx nya yaitu du per cos x, sehingga integral dari sin kuadrat x cos x dx sama dengan sin ini kita ganti dengan u, jadi u kuadrat dikali cos x dikali dx nya kita ganti du per cos x sama dengan integral u kuadrat du sama dengan, karena ini dengan ini habis ya, jadi tinggal u kuadrat dikali du, jadi u kuadrat dikali du sama dengan u kuadrat kita integralkan jadi 1 per 3 u pangkat 3 ditambah c. Selanjutnya kita substitusi, u nya kita ganti lagi, u ini merupakan sin x, jadi 1 per 3 sin pangkat 3x ditambah c. Kemudian yang kedua, integral parsial. Jika ux dan vx fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Contoh, selesaikan persoalan berikut. Integral x per akar 5x ditambah 7 dx. Sama seperti tadi, kita misalkan dulu untuk u, kemudian du per dx, maka du nya sama dengan dx. Kemudian dv kita ambil ini, akar ini, akar kan kalau dipangkatkan jadi setengah, kemudian dx, maka v nya merupakan integral dari dv. Kemudian kita masukkan v integral dv nya 5x ditambah 7 pangkat setengah, ini setengah ya, bukan min, setengah dx. Kemudian kita integralkan
Jadi 1/5 dikali 1/1/2 ditambah 1 dikali 5x ditambah 7 pangkat setengah ditambah 1 ditambah C, sehingga didapat seperti ini. 1/5 dikali 2 dikali 5x ditambah 7 pangkat setengah ditambah C sama dengan 2/5 dikali 5x ditambah 7 pangkat setengah ditambah C. Maka integral dari x per akar 5x ditambah 7 dx sama dengan integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. U tadi di permisalan yaitu adalah x, kemudian v adalah 2/5 dikali 5x ditambah 7 pangkat setengah ditambah C. Kita tulis di sini. Ini U, ini V, kemudian integral dari V du. V-nya sama seperti yang ini tadi. Kemudian du ini adalah dx. Kita integralkan. Sehingga didapat 2/75 dikali 5x dikurang 14 akar 5x ditambah 7 ditambah C. Selanjutnya pembahasan yang kelima, menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Untuk menentukan luas daerah antara kurva dengan sumbu-sumbu koordinat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, perhatikan gambar kurva. Apakah kurvanya di atas sumbu X, di bawah sumbu X, atau sebagian di atas dan sebagian di bawah sumbu X. Demikian juga untuk sumbu Y. Selanjutnya, jika kurvanya di bawah sumbu X, luasnya tidak boleh negatif, maka rumus luas harus diberi tanda negatif. Atau batas integralnya dari kanan ke kiri. Demikian juga dengan sumbu Y. Nah, di sini ada luas daerah. Jika luas daerah R pada interval X kurang dari sama dengan B dan X lebih dari sama dengan A terletak di antara kurva fx dan sumbu X, Y sama dengan 0. Kurva terletak di atas sumbu X, fx lebih dari sama dengan 0, maka rumusnya LR sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari fx dx. Maka gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya yang kedua, luas daerah S pada interval X kurang dari sama dengan B dan X kurang dari sama dengan A terletak di antara kurva fx dan sumbu X, Y sama dengan 0. Kurva terletak di bawah sumbu X. Maka rumusnya seperti ini dan gambarnya akan seperti ini. Dan yang ketiga, luas daerah U pada interval X kurang dari sama dengan B dan X kurang dari sama dengan A terletak di antara kurva fx dan gx dengan fx lebih dari sama dengan gx. Maka rumusnya seperti ini dan gambarnya seperti ini. Contoh, ini misal ada contoh seperti ini ya. Nah, maka akan menggunakan rumus yang pertama LR. Nah, contoh kedua menggunakan yang LS. Selanjutnya, volume benda putar. Volume benda putar mengelilingi sumbu X. Rumusnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Rumusnya seperti ini dan gambar seperti ini. Yang ketiga, volume benda putar antara dua kurva. Rumusnya seperti ini, gambar seperti ini. Nah, jika daerah U-nya dibatasi oleh kurva FY dan GY, maka rumusnya seperti ini. Dan gambar seperti ini. Contoh soal, volume daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dan Y sama dengan X ditambah 3 jika diputar mengelilingi sumbu X sejauh
360 derajat adalah penyelesaian. V sama dengan integral batas atasnya 2 dan batas bawah min 1 y1 kuadrat dikurang y2 kuadrat dx. Selanjutnya kita masukkan y1 ini x ditambah 3 dan y2 nya x kuadrat ditambah 1. Kemudian kita kuadratkan sehingga didapat ini juga dikuadratkan. Selanjutnya kita kurangkan, kemudian diintegralkan, dan kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Sehingga diperoleh 351/15. Nah, bisa kita sederhanakan jadi 117/5 untuk satuan volume. Jika kita gambarkan kurvanya, maka akan seperti ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi integral. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.